Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laita Dewi dari kelas 11 IPA 6, asal sekolah dari SMA 19 Garut, guru mata pelajaran Ibu Epi Nurlaila. Saya di sini akan mempresentasikan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang berhubungan dengan fisika. Yang pertama yaitu gejala fisis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil laulil albab. Sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Dalam ayat di atas kita diberi petunjuk, setidaknya tersirat beberapa makna, antara lain alam semesta yang senantiasa berproses tanpa henti, menyajikan banyak sekali gejala dalam seluruh dimensi, ruang dan waktu yang terus berkembang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu min fis samawati wal ardi ta'u aw waquruha wadillahum bil udubi wal aqsar. Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 15. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa apapun nama bentuk gejala yang ditunjukkannya selalu mengikuti suatu sistem dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala qusimu bis-saffaq. Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Walaili wa ma wasaqqa. Demi malam dan apa yang diselubungnya. Wa qamari idza tasaqqa. Demi bulan apabila jadi purnama. La tarkabuna tobako wa an tobak. Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 16-19. Allah Subhanahu wa Ta'ala menampilkan gejala fisis untuk diartikan sebagai perumpamaan, antara lain bahwa terdapat 3 tahap yang harus dilalui manusia. Yang pertama, adanya ketidaktahuan kita seperti melihat dalam kegelapan malam. Yang kedua, adanya keraguan-keraguan kita seperti halnya kepekaan kita melihat cahaya merah di waktu senja. Dan ketiga, ditunjukkannya gejala fisis serta penjelasan secara nyata dan membawa isyarat keindahan dan keagungannya. Yang kedua, model dan perumusan fisika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darabana linasi fi hadzal qur'ani min kulli masalil la'allahum yatadakkarun. Dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Quran Surat Al-Zumar ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wal ardi. Innallaha huwa ghaniyyul hamid. Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya, maha terpuji. Quran Surat Luqman ayat 26. Untuk memenuhi kegiatan terhadap rahasia-rahasia alam ini, penjelasan-penjelasannya selalu dipakai pendekatan-pendekatan dalam bentuk keadaan yang sederhana atau keadaan-keadaan ideal.
Keadaan ideal ini dinyatakan dalam bentuk perumusan matematika yang selanjutnya kita sebut sebagai hukum-hukum fisika. Yang ketiga, besaran Pisces. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kullu syai'in khalaqnahu biqadir. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi walam yattahidu walada walam yakulahu sadikum fil mulki wa khalaq kullu syai'in faqadarahu taqdir. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Surat Al-Furqan ayat 2. Kedua ayat tersebut mengisyaratkan bahwa kata ukuran adalah apapun yang ada di alam ini dapat dinyatakan dengan dua peran. Yang pertama sebagai dengan sifat dan ketelitian yang terkandung di dalamnya, dan yang kedua sebagai hukum atau aturan. Yang keempat, dimensi dan ruang. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap untuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya dia menyaksikan segala sesuatu? Al-Fussilat ayat 53. Dalam kata-kata tanda-tanda kekuasaan Allah tersirat sifat dan perilaku seluruh ciptaannya dengan berbagai proses dan gejalanya. Adapun yang terkandung dalam pengertian ufuk selain yang berlaku sebagai dimensi, ruang juga termasuk dalam makna dimensi-dimensi. Yang kelima, dinamika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Surat Ar-Rahman ayat 60. Secara harfiah dapat diartikan bahwa munculnya balasan kebaikan merupakan buah dari interaksi dalam ayat ini. Tersirat pula makna dari pemberian dan pembalasan berupa potensi yang dimiliki suatu benda. Yang keenam, usaha dan energi. Di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang, disiram dengan air yang sama, tetapi kami lebih tanaman yang suatu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 4. Secara harfiah diartikan sebagai berdekatan dalam dimensi tempat, sebagai daerah, wilayah, negara, dan sebagainya, yang mempunyai potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya yang mengolah, mengembangkan, dan meningkatkan. Berikut potensi tersebut saling dipertukaran baik dari sisi keunggulan komparatif maupun kompetitif. Yang ketujuh, impuls dan momentum. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya dan mereka tidak dirugikan. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 22. Ayat tersebut merupakan penjabaran interaksi yang terjadi di alam secara lebih luas lagi. Interaksi yang tidak sekedar saling pengaruh mempengaruhi, saling memberi dan saling menerima antara manusia, makhluk atau benda. Yang kedelapan, getaran.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli masali wa kana insanu aksara sayyin jadal. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 54. Ayat di atas merupakan pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kandungan Al-Quran yang meningkatkan kita dengan berbagai perumpamaan secara berulang-ulang. Apabila kita perlu makna ayat tersebut dengan peristiwa atau gejala fisis bahwa Allah menciptakan alam semesta dengan wujudnya atau materinya selalu bergerak secara berulang-ulang. Gerakan berulang dalam ruang dimensi suatu sering kita sebut sebagai getaran. Ke-9, gelombang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya dan agar kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Quran Surat Ar-Rum ayat 46. Secara umum, angin di sini sebagai angin yang bertiup membawa awan untuk menurunkan air hujan, dan angin yang meniup kapal layar agar dapat berlayar di laut. Kita merasakan kedekatan makna angin dalam ayat ini adalah gelombang. Bukan saja gelombang bunyi yang membawa berita, tetapi juga gelombang radio atau gelombang elektromagnet yang mampu dipancarkan ke segala penjuru dunia, bahkan seluruh jagat raya ini. Yang ke-10, elastisitas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a rafa'aha wa addo'al mizan. Dan langit telah ditinggalkannya dan dia ciptakan keseimbangan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 7. Dalam ayat ini tersirat yang berhubungan dengan kenyataan yang telah diketahui manusia dari berbagai gejala yang terlihat atau telah dilakukan percobaan dan pengukurannya. Dalam kaitan masalah yang akan dibahas di sini bukan peristiwa pemuaiannya atau keseimbangannya, namun ada suatu sifat yang menyertai dalam peristiwa itu, yaitu kelenturan atau elastisitas. Yang ke-11, fluida bergerak atau mengalir. Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering. Dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 5. Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semua sebagai rahmat-Nya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 13. Kedua surat tersebut sangat berkaitan dengan teknologi keudaraan. Diawali dengan ayat 5 dengan terjemahan tasrifiyahi sebagai perkisaran angin. Kita dituntun untuk mempelajari sifat fluida yang bergerak atau mengalir. Disambung oleh ayat 13 mengesahkan dasar dari teknologi keudaraan. Yang ke-12, suhu dan kalor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dara allakum fil ardi muhtalifal awanuh.
In fi dzalika laayatul liqaumin yatadakkarun. Dan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 13. Secara harfiah, memang kita melihat dan merasakan banyak wujud dan jenis benda yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik itu, banyak juga yang tidak tampak dan berupa sifat atau potensi, antara lain seperti energi yang disediakan untuk manusia. Energi itu masuk suhu dan kalor. Yang ke-13, besi. Besi adalah salah satu unsur yang dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hadid, yaitu berarti besi. Kita diberitahu secara berikut. Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Semua ini menunjukkan bahwa logam besi tidak terbentuk di bumi, melainkan kiriman dari bintang-bintang yang meledak di ruang angkasa melalui meteor-meteor dan diturunkan ke bumi. Persis seperti dinyatakan dalam ayat tersebut, jelas bahwa fakta ini tidak diketahui secara ilmiah pada abad ke-7 ketika Al-Quran diturunkan. Yang ke-14, magnet dan logam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semua berpasang-pasang, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Quran Surat Yasin ayat 36. Setiap partikel memiliki antil partikel dengan muatan yang berlawanan, dan hubungan ketidakpastian mengatakan kepada kita bahwa pencipta berpasang dan permusnahan berpasangan terjadi di dalam vakum di setiap saat, di setiap tempat. Yang ke-15, relativitas waktu. Albert Einstein secara terbuka membuktikan fakta ini dengan teori relativitas. Ia menjelaskan bahwa waktu ditentukan oleh massa dari kecepatan. Dalam sejarah manusia, tidak seorang pun mampu mengungkapkan fakta ini dengan jelas. Tapi ada perkecualian. Al-Quran telah berisi informasi tentang waktu yang bersifat relatif. Sejumlah ayat yang mengulas hal ini, yaitu, dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar ajab itu disegerakan, padahal Allah tidak menyalahi janjinya, dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surat Al-Hajj ayat 47. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam suatu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surat As-Sajdah ayat 5. Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Quran Surat Al-Ma'raj ayat 5. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Al-Quran ke-23 ayat 122 sampai 114. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.